Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue akan bahas komik kosmik yang cukup populer dan bahkan sekarang diluncurin lagi lewat platform digital yang baru. Hari ini, kita bakal bahas komik Wanara Book 1 dan Book 2. Seperti biasa, gue akan ulas komik ini dari sisi profil komik, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini murni pendapat gue, jadi kalian bisa setuju, bisa enggak sama video ini. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Komik hitam putih yang tebelnya kurang lebih 178 halaman untuk book 1 dan sekitar 160 halaman untuk book 2 ini diterbitin di bawah bendera Kosmik yang didukung percetakannya sama PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2015 untuk book 1 dan tahun 2017 untuk book 2. Di tahun 2020, Wanara juga hadir kembali dengan konten spesial lewat platform Karya Karsa. Perjalanan yang panjang ya. Bahkan kabarnya Wanara nomor 0 pertama kali muncul sebagai proyek iseng sama teman-temannya tahun 2010 di Pasar Komik Bandung loh, dan dijual terbatas. Hadirnya Wanara dalam satu dekade terakhir nggak lepas dari kreatornya, yaitu Sweta Kartika, yang menulis sekaligus menggambar Wanara Book 1 dan 2. Komikus ini sangat konsisten di dunia komik Indonesia dengan karya yang berkualitas di berbagai genre, seperti H2O Reborn, Gredan Jingga, Nusa 5, hingga Pusaka Dewa yang merupakan salah satu komik di bawah Padepokan Raga Sukma. Komen di bawah ya kalau kalian pengen salah satu komik Sweta lainnya dibahas di channel ini. Desain fisik komik ini cakep banget sih dengan double covernya. Untuk book 1 dominasi warna biru muda dengan tokoh utama kita Seta, sedangkan book 2 dominasi warna oranye dengan jagoan kita Brata. Keduanya punya sampul dalam berwarna putih dengan ornamen khas Wanara yang unik dan terinspirasi relief atau gambar pewayangan. Terlihat juga kalimat kecil bertuliskan, "When there are no superheroes, the monkeys save the day." Terlihat bahwa sejatinya komik ini tentang jagoan-jagoan atau superhero yang beratribut monyet. Bahkan Wanara sendiri kan dalam pewayangan adalah bangsa kera yang hidup di hutan Kiskenda. Di bagian judul tentunya tipografi Wanara ini sangat keren. Kelihatan kayak ambigram tapi nonjolin juga sisi etnisnya. Intinya kualitas produksi komik Wanara dan komik kosmik pada umumnya termasuk yang terbaik untuk komik hitam putih di pasaran. Book 1 isinya 6 chapter, sedangkan book 2 isinya 5 chapter lanjutan. Menariknya lagi, di book 1 ada bonus halaman berwarna semacam poster mini yang terinspirasi sampul komik superhero lokal zaman dulu. Sedangkan di book 2 kita dapat link untuk download file pola paper toys yang bisa kita bikin sendiri. Mantapnya file itu masih bisa kita download loh. Untuk harga sendiri layaknya komik kosmik lainnya, dengan jumlah halaman sebanyak ini, cerita yang bagus banget dan gambar yang luar biasa, kita cukup ngebayar 35.000 aja. Bahkan harganya nggak terlalu berubah di beberapa marketplace yang gue cek. Teramat sangat worth it sih menurut gue. Sekarang mari kita ulas ceritanya ya. Di book 1 dikisahkan bahwa Bos Panda sang antagonis mengumpulkan para penjahat untuk mengungkap tangkapan terbesarnya, yaitu Panca sang superhero legendaris anggota dari 5 Mandala. Sayangnya, pertemuan berakhir ricuh karena Panca berhasil kabur dibantu Brata dan pemuda lincah yang tiba-tiba muncul bernama Seta. Setelah kabur, Panca kembali ngajak dua pemuda itu ditemenin sama Bibo si tukang mesin untuk nyelamatin Netra, teman Panca dari 5 Mandala yang ternyata disekap oleh Bos Panda dan kekuatannya digunakan untuk bikin prajurit super hasil eksperimen. Mereka gagal nyelamatin Netra karena dihadang oleh Mr. Q, cyborg berkepala kotak. Tapi mereka berhasil nyelamatin pemuda lupa ingatan yang bisa berubah jadi kera besar dan disekap untuk eksperimen. Dia pun dipanggil monster dan bergabung dalam kelompok ini. Book 2 itu terdiri dari 2 kisah. Cerita pertama ngelanjutin tentang upaya nyelamatin Netra yang dipersulit dengan munculnya prajurit super hasil eksperimen awal Mr. Q, yaitu monster Zeno. Setelah ngalamin banyak tantangan dari para antagonis, akhirnya Panca dan 4 muda itu berhasil nyelamatin Netra yang kemudian menjuluki pemuda-pemuda itu sebagai Wanara. Kalian harus baca sendiri sih, buat lihat gimana mereka kerjasama untuk bisa keluar dari markas Mr. Q. Sedangkan cerita kedua misahin upaya pembunuhan Sultan Keraton dan pencurian Arca Dewi Tara oleh Bos Panda hingga kemunculan wanita misterius yang mungkin namanya Kuda Belang ya sesuai nama babnya. Sweta Kartika sang komikus memang suka nyeritain kisahnya langsung ke pusaran konfliknya,
dan perlahan membangun kepingan cerita sehingga pembaca mendapat pandangan yang lebih utuh. Di Wanara, kita juga lihat hal itu, di mana dari awal kita langsung disuguhin aksi penyelamatan Panca, untuk kemudian kita tahu siapa Panca, siapa pemuda yang nyelamatinnya, dan siapa sosok antagonis yang kita temui. Tentunya, tanpa menyibak terlalu banyak informasi sehingga pembaca makin penasaran untuk tahu kisah dan kejutan selanjutnya. Memang kita belum sepenuhnya paham sih cerita dan bahkan motivasi tokoh-tokoh protagonis dan antagonis di sini. Tapi rasanya, hal tersebut dibiarkan terbuka, mengingat ini direncanain jadi semacam serial. Dan pada batas tertentu, ada penyelesaian plot yang cukup memuaskan di book 1 dan book 2. Walaupun kita bisa agak nebak kalau jagoan kita bakal berhasil menjalankan misinya, tapi Shweta berhasil menceritakannya dengan nunjukin bahwa keberhasilan itu tercapai dengan upaya yang luar biasa juga. Ini bikin kita terbawa irama cerita yang cepat dan seru, terutama di book 1. Book 1 lebih ngedepanin aksi heroik para pemuda tanggung ini, sedangkan book 2 mulai masukin beberapa subteks seperti keseimbangan alam dan kebudayaan walaupun belum konklusif. Tapi gue seneng banget sih baca cerita ini, karena emang konflik yang dibangun lumayan seru. Dari cerita, sekarang kita ulas dari sisi gambar dan teksnya ya. Garis-garis Shweta Kartika bisa dibilang cukup khas. Guratan raw namun halus tapi cepat dan penuh aksi, rasanya bawaan dari kesukaan dia terhadap komik silat. Walaupun tentunya terpengaruh oleh gaya gambar Jepang, di mana dia memang besar di era manga yang menguasai komik di Indonesia. Walaupun terkadang pilihan momen di tiap panelnya begitu cepat untuk dimengerti dalam sekali baca, tapi gue bisa bilang angle dan momen yang dipilih itu kreatif, nggak biasa dan sangat dinamis. Hal ini juga didukung oleh arsiran dan garis aksi yang sering dipakai oleh Shweta, sehingga nggak ada satupun halaman yang berasa flat. Di beberapa halaman bahkan digunakan efek raster dan penghalusan arsiran untuk memberi efek yang berbeda. Tensi penuh aksi lewat gambar Shweta diperkuat berkali lipat dengan permainan panel yang terkadang berhimpitan, tapi membuat pace pembaca menjadi lebih cepat, sehingga kita bisa ngerasain urgensi dan situasi yang digambarkan oleh sang komikus. Terlebih, gambar full halaman juga terkadang muncul, sehingga menambah kemegahan suatu momen. Rasanya nggak berlebihan kalau Shweta salah satu komikus yang sangat lihai memainkan panel dalam komiknya. Salah satu keunikan Wanara adalah desain karakter dan world buildingnya. Dari sisi protagonis, terutama para Wanara, ada Seta dan Chims yang pecicilan, ada Brata yang heroik dan gagah, ada Bibo yang pendiam tapi selalu datang di saat yang tepat, dan ada Monster yang sangar dan kuat. Kabarnya mereka berempat terinspirasi dari teman main Shweta Kartika sang komikus yang ada di dunia nyata, di mana Shweta adalah si Seta itu sendiri. Setiap anggota Wanara juga pakai topeng monyet yang menurut Shweta salah satu budaya yang ditemuin di Indonesia. Dan desain topeng itu didasari oleh 4 monyet yang tinggal di berbagai daerah di Indonesia. Tokoh 5 mandala kayak Panca dan Netra juga gak kalah menarik dan punya aura superhero yang disegani. Dari sisi antagonis sendiri gak kalah berwarna dan bikin kita mikir juga sebenarnya gimana sih dunia Wanara ini? Kok ada hewan-hewan bisa ngomong yang hidup berdampingan sama manusia yang punya kekuatan super? Di sini ada bos panda yang bawel tapi punya kuasa, Zeno yang misterius, serta Jenderal Tito si beruang. Dari wawancara dengan komikus, sebenarnya Panda dan Tito sendiri adalah perlambangan dari negara adidaya Tiongkok dan Rusia yang dilawan oleh Wanara yang mewakili Nusantara. Nggak lengkap rasanya bahas karakter Wanara kalau kita belum bahas karakter tribut yang dimasukin sama Shweta. Jadi saat komik ini terbit, si komikus pengen kasih penghargaan ke komik klasik dan komik indie pada masa itu. Salah satu dari 5 mandala di komik ini misalnya adalah Sri Asih, yang tentunya terinspirasi sama tokoh karya era Kosasih. Bahkan Shweta udah sempat izin langsung sama almarhum era Kosasih loh untuk pakai tokoh ini. Lalu ada Pavlichenko, salah satu tokoh komik Pionikon, dan Mr. Q dari komik indie keji. Hal ini unik karena ingetin gue ke komik 70-an yang saling masukin tokoh dari komikus Indonesia lainnya, kayak sebagai karakter tamu gitu. Dari segi world building, sang komikus pernah bilang kalau latar dunianya emang dibuat terbuka sehingga cerita fantasi ini dapat dibawa ke arah yang fleksibel. Karenanya, dunia Wanara dihuni berbagai ras dan latar kedaerahan seperti keraton dan kawasan padat penduduk. Latar ini juga terinspirasi sama kehidupan komikus, misalnya pemukiman tempat Seta berada, namanya kan Holiday Vacation. Itu ternyata diambil dari daerah kos-kosan zaman Shweta dan teman-teman Wanaranya kuliah dulu, namanya Pelesiran. Nah, untuk teks di komik ini, gue ngeliat banyak efek suara yang digunakan oleh komikus dengan berbagai bentuk dan ukuran. Seringkali dipakai untuk memberi penekanan pada suatu momen. Dialog pakai font standar yang relatif bulat,
Dan juga digunakan berbagai variasi font untuk bedain suara karakter, misalnya Mr. Q ataupun teriakan James dan Monster. Kerap kali kita temuin juga balon kata yang berbeda untuk nekanin perbedaan karakter suara itu. Di sini, kita temuin pula balon kata bertingkat untuk menuntun pace pembaca dari pembicaraan antar karakter, dan rasanya kalimat yang digunakan juga lebih kepada kalimat baku ya, dan bukan dialog sehari-hari. Walaupun beberapa sentilan dilontarin sama tokoh-tokoh antagonis, biasanya untuk nambahin kesan komedi. Di sini kita nggak banyak nemuin eksposisi yang dijabarin, sehingga bisa dibilang komposisi gambar lebih dominan dibandingkan teksnya. Jadi, gimana kesan gua ke komik ini? Wanara adalah komik yang layak buat dibaca dan dikoleksi. Komik penuh fantasi ini memberi penyegaran untuk komik jagoan pada umumnya dengan tetap memberi penghormatan kepada jagoan klasik Indonesia dan ngasih tempat buat komik indie pada zamannya. Terlepas dari itu, gaya gambar dan action para Wanara sendiri cukup untuk jadi daya tarik tersendiri komik ini. Salah satu hal yang disayangkan mungkin cuma satu ya, kita masih harus nunggu untuk tahu gimana kelanjutan kisah geng Wanara ini selanjutnya. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!